Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 99. Seekor burung api besar berwarna coklat keabu-abuan, mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak setiap kali yang disebut Starfire Phoenix ini mengepakkan sayapnya. Angin panas dan liar bertiup di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi keringat seolah-olah berada di gurun. Wajah kelompok Fang Yan jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk Starfire Phoenix ini, yang memiliki kekuatan destruktif dalam jumlah besar. Meskipun wajah Fang Yan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh, Chief Xiao. Bagaimana Starfire Phoenix milik kita ini? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi Anda? Tatapan Xiao Yan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian yang kejam. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata penatua pertama Fang Yan bergerak-gerak saat mendengar nada santai Xiao Yan. Senyum garang di sudut mulutnya melebar. Mungkin kepala Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kamu merasakan kekuatan Starfire Phoenix milikku ini. Ekspresi penatua pertama Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pepohonan naik dan jatuh tanpa batas dengan cara seperti gelombang. Phoenix api berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan ganas setelah teriakannya terdengar. Segera, suara susu muncul. Sayap api keabu-abuan yang padat segera melesat keluar dari tubuh Phoenix api, dan menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Angin tajam bulu api merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panasnya seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi, memiliki panas sekaligus kekuatan penghancur yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, api hijau tua tiba-tiba muncul di pupilnya yang hitam pekat. Ci. Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh, ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit berada sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah ditembakkan ke dalam penutup api melingkar ini, sepertinya segera bertemu dengan air es karena mereka dengan cepat dipadamkan. Setelah padamnya api, bulu doki yang terbentuk tersebar dengan tenang. Akhirnya, mereka tidak menjadi apa-apa. Bulu api mengalir turun, seperti badai, ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya, saat tatapannya dengan tenang mengamati burung Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit. Phoenix api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar doki di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan Green Lotus Core Flame. Namun, tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukanlah api surgawi yang asli. Sebagian besar api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi, dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya akan berkembang menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Karakter yang merusak, liar, dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya mustahil untuk sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan bersaing dengan api surgawi, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakter destruktif, liar, kekerasan, bahkan api terkuat selamanya tidak akan mampu menjadi api surgawi, bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya mampu memaksa binatang lain untuk menyerah? Fang Yan dan tujuan dua lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut api transformasi kehidupan ini menjadi tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa bagian yang benar-benar menakutkan dari api surgawi bukan hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun, mereka sebenarnya bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki dua api surgawi asli.
Ini tidak diragukan lagi adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan dua lainnya melihat bahwa Xiao Yan, yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau perlahan naik ke wajah mereka. Life Transforming Flame Anda hanya sampai pada tingkat tertentu ini benar-benar mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam penutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena amarah. Tampilan ganas segera muncul. Tanpa menjawab Xiao Yan, tatapannya beralih ke dua sesepuh lembah api iblis saat dia meraung dengan suara seram, api pengorbanan. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah ini dari Fang Yan. Mereka menggigit lidah mereka dengan keras, dan seteguk darah merah cerah segar segera keluar. Darah yang dimuntahkan tidak berceceran. Sebaliknya, itu diaglomerasi menjadi beberapa tetesan darah yang bergulir di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas, suapan darah segar ini bukanlah darah biasa. Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung doki paling murni di dalam tubuh mereka. Grok, Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya ditembakkan. Akhirnya, tiga kelompok darah berkumpul bersama dan membentuk kelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Pergilah. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan kumpulan darah cair keluar. Akhirnya, ia mendarat di api Phoenix yang sangat besar itu. Sayap Starfire Phoenix menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes dari dalam tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat keabu-abuan awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa. Bau darah yang pekat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya, itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura api Phoenix berwarna merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan tiga lainnya, tetapi Skyfire Phoenix saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang samar-samar. Bunuh dia. Mata Fang Yan merah padam saat dia melihat Skyfire Phoenix yang penampilannya telah berubah. Senyuman buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak keras. Ji, mata seperti lubang kosong berwarna merah dari Skyfire Phoenix, tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Dengan segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuh besarnya seperti lembing besar saat berputar dengan liar. Akhirnya, ia mengeluarkan suara siu saat ia berlari ke depan. Kecepatan Skyfire Phoenix sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tampaknya telah merobek ruang karena muncul sekitar 20 kaki dari Xiao Yan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut burung tajam Skyfire Phoenix, menyebabkannya tampak sedikit aneh. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan Skyfire Phoenix itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiao Yan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel terbentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api besar berwarna hijau tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu terbentang dan melilit Skyfire Phoenix yang telah diserbu. Skyfire Phoenix baru saja tertahan saat mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar. Tubuhnya berulang kali membelah jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api seperti pedang dari Phoenix api masih melesat ke arah Xiao Yan, meskipun jaring api menghentikannya. Berhenti. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras, saat mulut api yang tajam dengan cepat mengembang di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, ia mulai mengikat api Phoenix sambil mengeluarkan gelombang suara retakan. Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Segera, dia tersenyum pada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan berteriak keras. Menggumpal. Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan api berwarna hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan api Phoenix berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat api menempel ke tubuh yang terakhir.
Api darah aneh itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya di bawah pelepasan api berwarna hijau. Ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya, sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api. Mendesis, mendesis. Phoenix api seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik Green Lotus Core Flame. Itu berjuang berulang kali dan tangisan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Yang tertua, cepat cabut api Phoenix. Api surgawi bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Phoenix api tidak bisa bertahan. Seorang elder dari Demon Flame Valley dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat perubahan pada api Phoenix. Ketiganya memiliki hubungan dengan Phoenix api. Oleh karena itu, mereka secara alami menyadari seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, pucat bercampur dengan wajah hijau Fang Yan yang marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Xiao Yan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar api surgawi telah jauh melebihi harapan mereka. Menarik, Fang Yan tidak ragu-ragu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Phoenix api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya, seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka keluar dari celah di antara jaring api dengan cara yang padat. Anda benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali. Hari ini, saya pasti akan menangkap Life Transforming Flame milik Anda. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api ini ada sekelompok api berwarna darah yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap di dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau digantung di atas tangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu sekelompok api berwarna darah di dalamnya, sebelum matanya beralih ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu." Xiao Yan harus menerima hadiah berharga ini dengan senang hati. 3 tatapan dari kelompok Fang Yan membosankan saat mereka melihat api berwarna darah yang terjebak di dalam penghalang api hijau tua itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan cerah yang luar biasa melonjak ke wajah mereka. Dengan suara, gruk, 3 suap darah segar dimuntahkan dengan keras pada saat bersamaan. Skyfire Phoenix itu diaglomerasi dari sebagian besar doki milik Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka, ketiganya memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix api. Namun, saat penghalang api berwarna hijau tua terbentuk, benang sambungan menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah doki murni yang telah dilatih Fang Yan dan 2 lainnya selama bertahun-tahun. Hilangnya doki ini berarti bahwa kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya akan sangat menyedihkan, menurun. Hasil dari ini, mulut mereka terengah-engah sementara beberapa keputihan muncul di rambut berwarna merah Fang Yan saat ini. Wajah aslinya yang dulu tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan cara yang bergetar, dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang hubungan dengan Phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada tanggapan. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti sangkar yang tidak bisa dipecahkan, yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan Life Transforming Flame. Bajingan, lepaskan Life Transforming Flame. Seorang elder dari Demon Flame Valley merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas meneriaki Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka mengira bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan Life Transforming Flame, kelompok Fang Yan sudah bukan lagi yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, Life Transforming Flame ini dapat dianggap telah disampaikan oleh Fang Yan.
Jika mereka tidak menimbulkan keributan dan menggunakan doki untuk menunda Xiao Yan, yang terakhir akan kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik do yang akan menghabiskan banyak doki. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan habis. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisinya yang santai ini? Selain itu, dia juga telah menjebak Life Transforming Flame dari 3 lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya secara bertahap menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiao Yan. Api surgawi kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami, 3 orang tua, sedikit lancang. Life Transforming Flame ini adalah sesuatu yang terbentuk dari doki kami. Tidak ada gunanya bagi Anda bahkan jika Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, aku yang dulu akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Penatua pertama Fang Yan, kita semua adalah orang-orang yang memahami situasi ini dengan jelas. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan api transformasi kehidupan Anda. Lagi pula, jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini? Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras, saat setiap kata dari Xiao Yan ditransmisikan ke telinganya. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahinya sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung, apa yang kamu rencanakan? Selain mengambilnya dan menontonnya secara otomatis menghilang, untuk apa lagi Anda dapat menggunakan Life Transforming Flame? Apa yang kamu inginkan? Nyatakan saja keinginan Anda dengan jelas. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya kehilangan api transformasi kehidupan. Itu berarti bahwa levelnya memiliki 1 kaki di kelas Do Zong akan menurun sampai dia hanyalah seorang Do Huang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi yang abadi. Dia mungkin akan tetap tinggal di kelas Do Huang selamanya tanpa kemajuan sedikitpun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang menakutkan bagi seseorang seperti dia, yang memiliki ambisi yang cukup liar. Fang Yan mungkin sudah kehilangan ketenangannya, tapi Xiao Yan bukanlah orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini berarti kejam pada dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di wilayah sudut hitam menyembunyikan pisau tajam yang bisa mengiris siapa saja kapan saja. Selain itu, penatua pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam. Jika dia sekali lagi mendapatkan Life Transforming Flame, dia pasti akan gagal memenuhi janjinya untuk berpaling dan pergi. Sebagai gantinya, dia akan sekali lagi bergandengan tangan dengan 2 sesepuh lainnya, untuk terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, karena kehilangan yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan api mereka untuk bertarung dengan Xiao Yan di lain waktu. Ini berarti akan ada pertempuran doki. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari 10 kali lipat saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiao Yan, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Maafkan saya memang memiliki kegunaan yang cukup bagus untuk Life Transforming Flame ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, penatua pertama bisa melupakannya. Xiao Yan dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya. Tatapannya menyapu ke arah Fang Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi Fang Yan berubah suram saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Tatapannya kejam saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar keriput yang sekarang tertutup oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Tarik kembali. Fang Yan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan saat tangannya diam. Setelah teriakannya, kumpulan api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar dengan intens saat menggeliat dengan liar, mencoba untuk memecahkan penghalang api. Orang yang keras kepala. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api.
Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menyebabkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang, setelah lapisan luar Valen Heart Flame terbentuk. Life Transforming Flame yang ada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Hilangnya koneksi berulang kali menyebabkan wajah Fang Yan menjadi pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke dalam mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan Life Transforming Flame ke dalam tubuhnya di depan tatapan tertegun kelompok Fang Yan. Kamu orang gila. Anda benar-benar berani menelan api. Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat aksi gila Xiao Yan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemahnya. Bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika sesuatu dibebankan ke tubuh mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu benar-benar gila. Xiao Yan bersendawa lembut, mengeluarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tertegun. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari dua api surgawi, api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan api pendingin tulang yang ditinggalkan Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga api surgawi ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan secara tidak wajar aman. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan secara alami tidak akan berusaha untuk melihat apakah flame mantra bisa menelan Life Transformation Flame ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Mata Xiao Yan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan Life Transformation Flame di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam pekat. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan api transformasi kehidupan, ini bukanlah alasan yang cukup bagi Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Dia yang percaya menghilangkan segalanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh dia. Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiao Yan. Wajah dua tetua lembah api iblis, yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang 2 hingga 3 Do Huang, sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggerakkan Do Qi yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiao Yan. Saat kedua sesepuh ini maju ke depan, Fang Yan dengan cepat mundur. Tatapan tajam yang dia berikan pada Xiao Yan, saat dia menarik diri, sangat kejam sehingga menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan dua tetua lembah api iblis menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Bang! Hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas ditransmisikan. Namun, dia tidak menoleh. Sayap Do Qi di punggungnya dikepakkan dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua, kakak ketiga, aku yang dulu akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat bajingan ini membayar dengan darah. Apalagi ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kami bahkan tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang kejam juga ditransmisikan oleh angin liar. Ci, kata-kata baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya, saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera, dia melihat sebuah tangan yang diselimuti oleh api hijau giok menembus dadanya. Api panas benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya, wajah muda tanpa emosi tertangkap oleh matanya. Matanya masih menunjukkan beberapa kekejaman yang merajalela sebelum ditutup. Jika Anda dan rekan Anda telah bergandengan tangan, bahkan saya tidak dapat menangani semuanya tanpa menghabiskan kekuatan saya. Sayangnya Anda adalah orang tua yang konyol. Suara samar dengan lembut ditransmisikan ke telinga Fang Yan dari belakangnya, tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir telah dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu,
Jejak spiritual yang telah ditempatkan di cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membaliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata besar yang mencolok, Flame Creation Skill. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah melihat Flame Creation Skill mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiaoyan pada apa yang disebut Flame Creation Skill ini telah meningkat. Nama teknik Do ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Nyatanya, itu terlalu membosankan dan umum. Xiaoyan telah melihat beberapa teknik Do yang memiliki nama serupa di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, Flame Creation Skill dari Demon Flame Valley ini jelas lebih unggul. Api surgawi buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari flame biasa. Tentu saja, hal yang paling didambakan Xiaoyan bukanlah api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan Flame Creation Skill ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan tadi, Xiaoyan bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual dari ketiganya tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan Life Transforming Flame sampai itu diaglomerasi dan membentuk Starfire Phoenix. Tingkat kendali ini jelas merupakan keuntungan dari Flame Creation Skill. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mempraktikkan teknik Do ini, tingkat kendali atas api surgawi kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menghabisi 3 kelompok pria Fang Yan dengan kecepatan tertinggi, tatapan Xiaoyan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit tepat saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik pandangan Xiaoyan. Bang! Tempat di mana suara ledakan energi itu ditransmisikan adalah medan pertempuran tempat Ziyan berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Moya dan Qisan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Moya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan kekuatan yang secara khusus menargetkan jenis kekerasan ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Ziyan akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah tinjunya mengenai kapas. Orang tua yang licik Qisan kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia mengalami kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan besar dia sudah lama dikalahkan. Bang! Tinju Ziyan sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. Namun, tubuh pihak lain berputar dengan cara yang aneh, dan kekuatan di tinju Ziyan menghilang dengan cara yang aneh. Qisan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Bahunya bertabrakan dengan tubuh Ziyan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Ziyan sampai dia terpaksa mundur. Kaki Ziyan mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyeka sisa darah di sudut mulutnya, sementara cahaya ungu samar terlihat sebagian di matanya yang seperti permata. Kamu tidak perlu membantu. Serahkan padaku. Pergi dan bantu yang lain. Ziyan tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan yang sedang bergegas. Pada saat ini, wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan sikap keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Ziyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajahnya. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang yang marah, yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan harga diri di tulangnya. Iya, Xiaoyan tidak menolak kata-kata Ziyan kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari bahwa energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Ziyan bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong. Setelah mendengar kata-kata Ziyan, Moya dan Qisan akhirnya menemukan bahwa Xiaoyan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Wajah mereka segera berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Do Zong dan 2 lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Do Huang. Bagaimana mungkin Xiaoyan mencapai ini dengan kekuatannya yang tampaknya seperti Do Huang bintang 4? Moya dan Qisan bertukar pandangan karena keterkejutan mereka. Ada rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Untung mereka tidak menghadapi orang yang begitu menakutkan sebelumnya. Ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera, untuk memaksa Xiaoyan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dan pil pemecah zong. Mata Moya berubah saat dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Qisan dan berbisik.
Kisan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercela, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apalagi gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini masih ada di hati Moya dan Kisan, Ziyan, yang berada di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Ziyan saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti secara perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiao Yan tidak lagi memiliki penampilan sedikit pun pada gadis kecil tadi. Sosok yang tinggi, pinggang yang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang menjulur ke pantatnya. Ziyan saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat penampilan ini. Saat Ziyan berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga muncul sekali. Saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiao Yan harus mengakui bahwa pada saat ini, Ziyan, yang memperlihatkan sebagian ketelanjangan melalui pakaiannya yang robek, membuatnya merasa lebih takjub. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Ziyan dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan-lahan menyapu Moya dan Kisa yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap Doki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa gerakan yang rumit. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengeluarkan semua udara di depannya. Apa yang terdengar seperti meriam udara yang tidak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moya segera berubah menjadi jelek, saat dia merasakan kekuatan menakutkan Ziyan tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan posisi aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini Moya tidak mendapatkan prestasi yang sama seperti sebelumnya. Ketika kaki panjang Ziyan melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan skill pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Ziyan mengalir ke tubuh Moya. Berderak, kaki Ziyan dipukul di tangan Moya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moya berubah menjadi ganas. Grok, Moya memuntahkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa dibendung. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan kasar menabrak hutan. Riak yang tercipta dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya, sementara garis retakan setebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiao Yan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Ziyan hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke keindahan luar biasa yang matang. Akhirnya, dia berhenti diganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan penatua pertama Su Qian dan dokter peri kecil sangat luas. Gelombang energi menakutkan tersapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berfluktuasi berulang kali. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiao Yan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tianxing dan Little Fairy Doctor serupa, keduanya di sekitar kekuatan bintang 4 Dozong. Namun, dokter peri kecil tampaknya berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tak terduga. Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang pertarungannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang Dozong 4, Xiao Yan tahu bahwa dokter peri kecil masih memiliki gerakan membunuh, tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini ingin dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tianxing. Namun, pertempuran Elder pertama Su Qian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan tetua pertama Su Qian, dia lebih lemah daripada dokter peri kecil dan Mo Tianxing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar Dozong bintang 2. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi itu hanya tetap di puncak bintang 2 Dozong.
tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Namun, sekarang, segalanya berbeda. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, tidak hanya Han Feng tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan seorang senior Dozong seperti Mo Tianxing. Oleh karena itu, penatua pertama Su Qian telah dirugikan dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, itu pasti tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar harga tinggi. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Dozong, pertempuran seperti itu akan dapat berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Han Feng, Su Qian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Karenanya, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang panjang. Namun, ini adalah prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan. Orang ini, sepertinya Hall of Souls telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah dia saat ini dapat mengkonsumsi satu Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia memindai Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Su Qian dirugikan. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 99. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.